kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Wafa Mayang Nabila Nusid, yang akan menggambarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang telah kami rangkum dalam berita siang ini. Baiklah, kami akan menyampaikan berita mengenai pemerintah yang akan menerbitkan Omnibus Law Cipta Kerja dan bagaimana cara pemerintah merancang Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini, dalam waktu terdekat. Pemerintah segera mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpajakan yang akan masuk ke dalam Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 12 Desember 2020 tahun mendatang ini. Dan sekaligus ditegaskan bahwa ini sebagai produk legislatif super prioritas di tahun 2020. Kita akan dilihat di sini juga seperti apa kluster Omnibus Law Cipta Kerja ini. Omnibus Law Cipta Kerja, kami mendapatkan informasi ini di sumber Kemenko Perekonomian. Ada 3 hal kluster Cipta Kerja itu. Yang pertama, kluster perizinan. Yang kedua, kluster pemberdayaan UMKM. Dan yang terakhir, kluster administratif. Terima kasih. Poin penting dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yang pertama penyederhanaan perizinan dan investasi, seperti contoh pendirian gedung 2 lantai tidak perlu lagi memerlukan IMB. Yang kedua, perizinan berbasis resiko, makin rendah tingkat resiko maka izin jadi lebih mudah. Yang ketiga, regulasi tidak berbasis pidana tapi perdata dan denda. Fasilitas insentif untuk investasi untuk industri yang masuk kategori positif tentunya, investasi yang lebih dari 500 miliar langsung mendapatkan tax holiday. Tapi jangan sedih bagi Anda yang investasinya di bawah 500 miliar, langsung mendapatkan mini tax holiday. Fasilitas insentif untuk investasi untuk industri yang masuk daftar positif. Yang pertama, khusus untuk padat karya langsung mendapatkan investment allowance. Yang kedua, prioritas untuk investasi tujuan ekspor dengan substitusi impor. Lalu, kemudahan untuk umum. Yang pertama, perizinan dengan registrasi. Yang kedua, untuk bisnis UKM cukup 1 pihak, tidak perlu 2 pihak. 6 sektor yang dilarang dalam Omnibus Law. Yang pertama, penangkapan spesimen yang tercantum dalam Appendicitas. Yang kedua, industri pembuatan klorida alkali dengan proses merkuri. Yang ketiga, industri bahan aktif pestisida. Yang keempat, industri yang terkait dengan perdagangan marijuana, khususnya ganja. Yang kelima, industri bahan kimia industri dan bahan perusak lapisan ozon. Yang keenam, kasino. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dalam penyusunan Omnibus Law ini? Informasi ini saya dapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak, di mana tujuan utama dari Omnibus Law ialah untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga untuk mendorong minat WNA untuk bisa bekerja di Indonesia, dan meningkatkan kualitas hukum, itu sangat penting. Lalu mendorong kepatuhan terhadap wajib pajak, dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu dia terkait Omnibus Law yang akan digelar pada 12 Desember dan rapatnya akan diselenggarakan pada Januari 2020. Dan Omnibus Law yang tengah digodok oleh pemerintah ini sekali lagi merupakan suatu produk super yang akan segera dilancarkan oleh pemerintah. Dan sekali lagi, ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia. Sekian, terima kasih.